yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Dua orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pemuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Juliari sempat melambaikan tangan kepada para wartawan yang berusaha mendapatkan informasi darinya. Juliari tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus yang menjerat dirinya dan beberapa pejabat dari kementerian yang dipimpinnya. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu, sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Kurniawan dari kelas Agribisnis B Palembang dengan NIM 0501 1382 126191. Di sini saya akan menganalisis kasus yang melanggar sila-sila Pancasila yang berjudul kasus korupsi bantuan sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Dan tahta adalah 2 hal yang tidak asing lagi bagi kita. Tak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan harta untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan harta, manusia dapat membeli keperluannya dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan harta yang dimiliki seseorang, dapat menggapai tahta yang diinginkannya, baik untuk meningkatkan status derajatnya atau memang itulah yang menjadi parameter kesuksesan. Maka tak heran jika manusia pun berlomba-lomba untuk menempati tahta tertentu. Permasalahan mulai muncul tatkala seorang telah menempati kursi tahta tertentu, namun ia tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Kekuasaan yang dimiliki malah bersikap sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang tersebut bisa jadi didasarkan karena orientasi dirinya terhadap sesuatu yang ia belum puas. Ketika seseorang merasa selalu kurang dan tak pernah puas atas apa yang dimilikinya, ia berusaha untuk mengisi ketidakpuasan tersebut dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan cara positif dan ada yang menggunakan dengan cara negatif. Dalam konteks pembahasan harta dan tahta, hal negatif yang menjadi rawan padanya adalah tindakan korupsi. Di dalam sebuah negara, korupsi bukan lagi menjadi hal yang baru. Menurut survei yang dilakukan oleh World Justice Project, Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korupsi di Asia. Posisi pertama ditempati India dan diikuti Kamboja di peringkat kedua. Sedangkan dalam paparan Indonesia Corruption terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugiannya mencapai 8,4 triliun rupiah. Kasus korupsi yang dicatat ICW adalah kasus yang diselidiki oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian selama
1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019, KPK mencatat telah menangani 62 kasus dengan 15 tersangka, Kejaksaan menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. Hal ini membuktikan bahwa kasus korupsi yang ada di Indonesia bagaikan lingkaran setan yang sulit dihentikan. Sebagai sebuah negara, Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam ilusi demokrasi, kekuasaan itu dipecah yang selanjutnya kita kenal dengan konsep trias politika antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing terpisah dan sudah ada pembagian tugasnya sendiri-sendiri. Meskipun ada beberapa aspek yang membutuhkan sinergi bersama, nyatanya pembagian kekuasaan tersebut banyak digunakan oleh oknum-oknum untuk mencari celah memperkaya dirinya sendiri. Celah-celah inilah yang melahirkan extraordinary crime. Mereka merampok uang negara, merampas uang rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok. 2020 menjadi tahun yang hektik bagi banyak kalangan, termasuk dalam lingkup pemerintahan dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyerang dunia. Pemerintahan dan masyarakat harus memutar otak supaya mereka tetap bertahan hidup di pandemi. Namun, pernyataannya adalah apakah pandemi yang menjakiti dunia, termasuk di Indonesia, dapat menghentikan kasus korupsi? Apakah lantas semua orang akan melek nurani terhadap sesama karena adanya pandemi? Bantuan sosial COVID-19 jelas melukai hati rakyat di saat rakyat kelaparan akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi dan upah yang dipotong akibat menurunnya permintaan pasar. Masih ada orang yang tega memanfaatkan situasi demi perut dan dompet pribadi tanpa memperdulikan kanan kiri. Tindakan tersebut tidak hanya melukai hati rakyat, namun melukai nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia seakan dikhianati oleh oknum-oknum yang tidak berperih kemanusiaan. Pancasila telah mengatur bagaimana menjadi manusia yang beradab. Ketika manusia melakukan tindakan korupsi, ia seakan lupa bahwa Tuhan melihat tindakannya. Atau bahkan sebenarnya ia tahu dan tidak sadar bahwa Tuhan melihatnya. Namun, karena hati dan pikiran yang telah dibutakan oleh nafsu, maka ia tak menghiraukan dan terus saja melakukan penyelewengan dengan jabatan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai ideal agar segala sesuatu yang dilakukan selalu berdasar pada keadilan, persamaan derajat, dan cinta kasih. Tindakan korupsi jelas mengabaikan sila ini karena telah mengabaikan pengakuan persamaan derajat, nilai cinta kasih terhadap sesama, sikap tenggang rasa, serta nilai keadilan. Mereka telah merampas hak yang seharusnya dimiliki rakyat dan memupuskan harapan-harapan rakyat akan uluran tangan dari Pancasila Persatuan Indonesia. Apakah yang bisa diharapkan dari seseorang koruptor akan sila ini? Seseorang koruptor jelas mementingkan nafsu dan urusan pribadinya sendiri, mengabaikan betapa fatalnya kesalahan yang mereka perbuat. Sendi kehidupan ekonomi, pembangunan sosial, budaya akan seakan lumpuh dibuatnya, serta melunturkan rasa kecintaan rakyat kepada bangsa dan negara akibat ulah para koruptor yang telah membohongi mereka. Karena rakyat tidak merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia, khususnya di kalangan parlemen, jelas menabrak sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepercayaan masyarakat telah luntur karena amanah sistem demokrasi yang rakyat titipkan kepada para wakilnya malah disalahgunakan. Mereka sibuk menguras anggaran negara yang seharusnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi berpihak ke rakyat. Harapan akan kemajuan pembangunan yang merata serta harapan menikmati keadilan sosial pupus ketika banyak agenda pembangunan tidak sesuai harapan karena terkendala dana pembangunan yang bertahan di tangan para makhluk yang tidak pernah puas, sehingga meski sudah memperoleh kedudukan yang tinggi sekalipun, ketika ada peluang untuk melakukan korupsi, ditambah rendahnya sistem hukum yang lemah menyebabkan korupsi dapat berkembang pesat.
Pancasila sebagai dasar falsafah Indonesia memberikan konsekuensi logis berupa segala bentuk aturan hukum yang ada di Indonesia didasarkan Pancasila. Artinya, segala hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila, dibuat dan digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia, yang kemudian diturunkan kepada peraturan-peraturan perundangan lain yang ada di bawahnya. Pancasila ada untuk menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.